Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, siang ini saya kembali mengajak sahabat sekalian mengikuti perjalanan saya di Toraja, tepatnya dari Sepon, Kota Makale, menuju ke Kota Rantepao, Toraja Utara. Sahabat sekalian, saat ini saya sudah di depan rumah sakit Laki Padada, Kota Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Di sisi kiri ada mobil kuning keluar. Ini rumah sakit Laki Padada milik pemerintah Kabupaten Tanah Toraja. Sahabat sekalian, cuaca siang ini masih berawan dan berawan tebal, dan waktu menunjukkan pukul 14 atau jam 2 siang, dan ini cuaca masih sejuk, tidak perlu menggunakan AC. Sahabat sekalian, nampak sawah-sawah masih terpelihara dengan baik. Demikian juga pohon-pohon. Dengan demikian nampaknya jalan di Toraja ini lebih stabil dibanding daerah sebelumnya yang saya lewati, daerah Rekang yang sangat ekstrim, di mana pohon-pohon di sepanjang jalan sudah sangat minim. Dan alhamdulillah sudah masuk di Toraja, hampir semua jalannya mulus dan stabil. Seperti kita lihat, pohon-pohon masih terjaga. Area persawahan juga masih terpelihara. Sahabat sekalian, dari Makale ke Rantepao ini kita menyusuri Sungai Sadang, sungai terbesar atau sungai yang terpanjang yang ada di Sulawesi, bermuara dari pedalaman Toraja Utara menuju Toraja, kemudian mengalir ke Rekang, dari Rekang terus ke Pindrang dan bermuara di Lasape, Kabupaten Pindrang. Sekarang nampak sebelah kanan area-area persawahan, dan di sebelah kiri ini, di belakang pohon-pohon ini, nampak Sungai Sadang. Nampak airnya keruh, warna coklat. Nah, ini biasanya di daerah hulu terjadi hujan. Sahabat sekalian, Toraja dan Toraja Utara ini sebelumnya satu wilayah administrasi pemerintahan kabupaten. Namun dengan seiring bergulirnya reformasi pada tahun 2010, maka dibentuklah pemekaran Toraja Utara dengan ibu kota Rantepao, dan Kabupaten Induk Tanah Toraja tetap di Makale. Sahabat sekalian, yang unik di Toraja ini adalah rumah tongkonan atau kelompok rumah tongkonan yang terdapat di beberapa tempat. Yang paling banyak dikunjungi yaitu di Kesu, Toraja Utara, sekitar 2 km dari Rantepao. Kemudian gunung atau kuburan batu di pegunungan ada di Londa di Toraja, kemudian Elemo di Toraja, Londa di Toraja Utara, dan beberapa tempat lainnya. Kemudian ada pesta adat
khususnya pesta Rambu Solo atau pesta mengenang kematian dari warga Toraja. Dan biasanya bagi yang punya kemampuan finansial akan mengadakan pesta secara besar-besaran dan akan ditampilkan kerbau dengan yang termahal, kerbau belang, kerbau saleko khas Toraja. Sahabat sekalian, jalan yang dilintasi ini dari Makale ke Rantepao, Toraja ke Toraja Utara, masih merupakan jalan nasional, ditandai dengan garis warna kuning di tengah, merupakan jalan Trans Sulawesi lintas tengah, menghubungkan Pare-Pare Sidrap, Enrekang, Toraja, Toraja Utara hingga ke Palopo. Sahabat sekalian, nanti di kota Palopo akan ketemu lagi ruas dari jalan Makassar, Pare-Pare, Siwa, Palopo menuju ke arah utara. Sahabat sekalian, ini sebagaimana kita lihat jalannya mulus, dan di kiri kanan di rumah-rumah pemukiman warga terdapat banyak rumah adat, rumah khas Toraja, rumah tongkonan. Bagi masyarakat Toraja, rumah adat ini masih sangat dipelihara secara turun-temurun. Bagi masyarakat Toraja, khususnya dari kalangan keturunan Ningrat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan para pengusaha pasti akan membangun rumah-rumah adat di halaman rumahnya, atau memang dibuat rumah adat tongkonan khusus untuk dihuni. Dan bangunan-bangunan umum baik hotel, sekolah, kantor pemerintahan yang ada di Toraja dan Toraja Utara akan dibangun dengan mengambil arsitektur model dari rumah tongkonan ini. Sahabat sekalian, Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara sebelumnya satu daerah pemerintahan Kabupaten Tanah Toraja dengan ibu kota di Makale. Dan seiring dengan bergulirnya reformasi pada tahun 2010, dimekarkanlah dan dibentuk Kabupaten Toraja Utara dengan ibu kota Rantepao. Dan bupati pertama dilantik pada tahun 2011. Nah, di sini juga di sebelah kanan ada wisata Danau Tilangah, di mana terdapat ikan sidat yang sudah cukup besar. Sahabat sekalian, ini sudah sampai di gerbang perbatasan Toraja dan Toraja Utara. Batasnya. Ini Toraja Utara. Teaja. Sahabat sekalian, siang hari cuaca masih berawan tebal. Dan ini di depan adalah gerbang batas
Kabupaten Tanah Toraja dan Udah diambil. Toraja Utara. Saat ini saya sudah masuk wilayah Toraja Utara. Sama halnya di Toraja Utara juga demikian. Hal-hal tradisional masih sangat terjaga, termasuk area persawahan masih dipelihara dengan baik. Sepanjang jalan nasional yang kita lewati ini terlihat pohon-pohon besar masih terpelihara dengan baik, sehingga dapat meminimalisir terjadinya longsoran. Sahabat sekalian, ini satu rumah dengan bentuk atap rumah tongkonan, dan hampir semua rumah di sini model atapnya mengambil arsitektur rumah tongkonan. Ada dia kata namanya tak dia kabur. Dia kan dibeli tanah. Sahabat sekalian, Dari 1 tahun lalu sudah dijual. biasanya agenda Sudah dijual. pesta Namanya adat Rambu Solo diadakan di waktu-waktu liburan, atau dia kabeli. terutama di akhir tahun di bulan Desember, Dia kabeli itu ada yang untuk di Banteng. Toraja dirangkaikan dengan Lakti Desember, di mana diadakan berbagai rangkaian Karena tidak ada kegiatan mie penduduknya. adat Toraja. Sahabat sekalian, demikian juga pada saat liburan cuti bersama Lebaran, Toraja juga ramai dikunjungi oleh para wisatawan, baik wisatawan lokal sekitaran Toraja, Sulawesi Selatan, wisatawan nasional dan mancanegara. Banyak juga kaum muslimin yang berkunjung ke sini untuk selain berkunjung melihat keindahan Toraja, sekalian yang menjenguk keluarga yang ada di sini. Dan namanya libur bersama, maka warga-warga Toraja yang ada di perantauan juga menggunakan kesempatan libur bersama ini untuk pulang kampung. Salah satu yang lagi viral beberapa tahun terakhir sejak 2016 dengan majunya teknologi informasi media sosial, yaitu negeri di atas awan Lolai, di mana lokasinya berada di sisi kiri di jembatan alang-alang. Kita naik dengan jarak sekitar 6 km di atas ketinggian. Di pagi hari kita akan melihat kota Rantepao di bawah awan. Sahabat sekalian, setelah ini viralnya sekitar tahun 2015, karena terakhir saya tinggalkan Toraja 2014 setelah bertugas di sini kurang lebih 3 tahun. Lolai ini belum begitu terkenal, dan saat ini hampir semua wisatawan yang berkunjung ke Toraja pasti ingin menikmati indahnya kota Rantepao dari Lolai, negeri di atas awan. Dan jalannya ke sana sudah
beraspal mulus, sangat mudah diakses. Berikutnya di Toraja Utara ini yang banyak dikunjungi yaitu kuburan tua Lunda, kemudian rumah adat dan kuburan tua, kuburan gunung yang ada di Ketekesu. Dan selain Lolai yang ada di sisi kiri, ada juga Batu Tumongan. Sahabat sekalian, hanya pada kesempatan ini saya tidak sempat berkunjung ke objek-objek wisata tersebut karena keterbatasan waktu. Saya hanya berjalan di pusat kota Rantepang. Sahabat sekalian, ikuti terus perjalanan saya hingga di pusat kota Rantepang. Sahabat sekalian, di akhir video ini mohon maaf atas segala salah dan hilaf dalam penyajian video ini.